hubungan yang sehat untuk kita dan bersama dengan teknologi, kendalinya ada di tangan kita. Jadi pastikan bahwa kita memahami betul tentang fitur-fitur atau bagaimana cara kita melindungi diri kita dan keluarga di internet. Dan yang kedua, menerapkan settingan atau aturan-aturan yang Anda rasa tepat untuk diri Anda sendiri. Nah, hari ini dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada tanggal 29 Juni lalu, dan juga acara Safer with Google yang belum lama kita selenggarakan di tanggal 30 Juni. Kita ingin berbagi tips nih, kira-kira ada program dan inisiatif apa sih yang bisa membantu orang tua dan keluarga Indonesia untuk menerapkan kesehatan digital yang baik dan tepat, dan juga menjauhkan diri mereka atau melindungi diri mereka dari perangkap misinformasi. Nah, tentunya sebelum kita menjaga orang lain, tentu tips pertama yang kami ingin jelaskan atau kami ingin kita galakkan adalah bagaimana kita dapat melindungi diri kita sendiri. Nah, ada banyak hal untuk cara kita melindungi diri sendiri di internet. Cuman yang paling penting, kalau boleh saya ambil satu aja fitur Google yang saya rasa sangatlah fundamental. Satu, ayo kita melek dan ngulik akun Google kita masing-masing. Kenapa? Karena di situ adalah, kalau saya bisa bilang, satu dashboard atau satu tempat di mana kita bisa mengakses sejumlah fitur tentang privasi, keamanan yang tepat untuk kita sendiri. Mulai dari, sebagai contoh, keamanan dari password. Itu salah satu hal yang terpenting ya, karena kalau kita berbicara tentang keamanan di internet, ketangguhan akun dan ketangguhan password menjadi salah satu kunci, atau bahkan bisa bilang kunci utama, gitu kan. Makanya di situ, di akun Google kita sendiri pun kita bisa lihat nih, kita bisa cek seberapa kuatkah password kita, nggak cuma di akun Google, tapi di seluruh akun-akun atau situs lainnya yang kita titipkan di fitur password manager. Nah, itu ada di fitur yang kita sebut dengan password checkup. Atau yang kedua, kita juga bisa melihat ada data pribadi kita apa sih yang kita simpan, kita bagikan atau kita delete atau kita hapus. Itu kita juga bisa cek di checkup yang kita sebut dengan privacy checkup. Nah, makanya kenapa kalau untuk menjaga atau melindungi diri kita sendiri, dimulai dengan ngulik akun Google kita masing-masing, dan ngulik ada settingan atau ada check-up apa aja sih yang kita bisa lakukan atau kita bisa terapkan untuk meningkatkan ketangguhan akun Google kita. Nah, mungkin kalau yang kedua, setelah kita melindungi diri kita sendiri dan paham gitu kan bagaimana cara kita melindungi diri kita, aku juga ingin mengingatkan untuk keluarga, kita bisa ada sejumlah banyak fitur yang kita sediakan di seluruh produk Google, dari YouTube, dari Google Play, atau bahkan Google Search gitu kan, untuk melindungi keluarga atau membimbing keluarga kita menemukan, seperti yang tadi Mbak Dona juga ada bilang, menemukan balance yang tepat, menemukan keseimbangan atau kebiasaan digital yang tepat. Karena kami percaya setiap keluarga ini pasti punya kebiasaan yang berbeda-beda, dan tentunya juga yang settingan atau pengaturan yang mereka rasa tepat untuk keluarga mereka, untuk anak mereka, gitu kan. Jadi yang pertama, kalau untuk keluarga, satu hal yang sangatlah penting adalah ngulik atau kenali fitur-fitur yang ada di Family Link. Karena di aplikasi Family Link, kita sebagai keluarga bisa menentukan seberapa lama sih anak bisa menggunakan gadget. Tentu setelah negosiasi atau tadi dibilang juga komunikasi dengan anak, bagaimana seberapa lama mereka bisa mengakses aplikasi tersebut atau bermain dengan gadget tersebut. Nah, yang kedua, kita juga bisa tahu mereka nih akses apa aja. Dari situ kita juga bisa blok, bahkan kalau ada fitur-fitur atau ada situs-situs yang kita rasa kita nggak mau nih anak kita akses situs ini atau aplikasi ini, kita bisa blok. Kita juga bisa lihat, kita bisa review, bisa tinjau kembali anak-anak kita tuh kegiatan berselancar di internetnya seperti apa gitu. Nah, kalau saya bisa summary adalah dua. Nah, yang mungkin terbaru nih Mbak, yang banyak menjawab keresahan orang tua, khususnya di YouTube dan di Google Play.
Nah kalau di YouTube kita, yang Mbak juga tahu dan mungkin keluarga ibu-ibu di sini juga tahu, ada YouTube Kids yang ditujukan untuk anak-anak yang di bawah umur. Nah saya sih sarankan kalau YouTube Kids tetap ya, walaupun memang sudah didesain dengan segala keamanannya dan juga didesain dengan anak-anak di bawah umur, untuk pengalaman anak di bawah umur, tapi saya tetap ingin menghimbau untuk tetap harus ada pengawasan orang tua ketika anak-anak mengakses aplikasi atau mengakses internet ya, gitu. Nah, untuk anak-anak yang di masa-masa tanggung nih Mbak, pasti ini yang kadang kita juga bingung kan pasti sebagai orang tua. Aduh, anak saya dibilang dewasa juga enggak, dibilang anak-anak juga enggak gitu kan. Masa pra-remaja atau masa remaja. Ini seringkali jadi banyak masalah juga nih buat orang tua kan. Makanya kita tahu banget permasalahan dan keresahan orang tua, kita siapkan satu pengalaman yang kami sebut dengan pengalaman yang diawasi di YouTube. Nah, pengalaman yang diawasi ini kita lengkapi dengan beragam fitur kontrol untuk membatasi atau sejauh mana sih fitur-fitur di YouTube aplikasi utama yang bisa nyala atau ada atau diakses oleh anak-anak. Contohnya live chat kalau lagi live stream, kalau dengan sudah dinyalakan pengalaman yang diawasinya, tentu anak-anak nggak bisa live chat ketika nonton live stream. Comments pun juga otomatis disable untuk nggak bisa berkomen, dan juga banyak fitur-fitur lainnya. Jadi untuk pengalaman yang diawasi itu memang sudah banyak parental controls-nya yang kita batasi, yang semoga bisa membantu orang tua mengawasi anak-anaknya, dan juga orang tua pun juga punya peace of mind atau ketenangan hati ketika anak-anaknya bermain dengan internet. Nah, mungkin yang terakhir Mbak, hal ini mungkin juga yang perlu kita perhatikan sebagai masyarakat Indonesia secara luas, tidak hanya sebagai orang tua, tapi kita diri sendiri harus mengingatkan akan diri kita dan keluarga kita, baik anak-anak maupun anak-anak remaja yang sudah bisa mengakses gadget sendiri, maupun orang tua kita yang sudah lanjut usia, untuk tidak terperangkap akan jebakan-jebakan misinformasi. Kenapa? Karena kita lihat di sini makin meningkat ya, apalagi masa-masa seperti ini, misinformasi semakin marak dan semakin susah dibedakan, gitu kan? Dan mungkin juga ada persepsi bahwa tugasnya mengecek fakta atau tugasnya membedakan informasi yang benar dan akurat itu hanya untuk para profesional seperti jurnalis, media gitu. Tapi saya di sini ingin mengingatkan, atau kami pun di Google ingin mengingatkan bahwa meneliti akan akurasi dari suatu berita atau informasi yang kita terima itu tugas semua orang, dan bisa kok dengan mudah kita ngecek faktanya. Contohnya, harus dibiasakan ketika kita terima informasi, kita dulu cek sumbernya yang pertama. So, apakah sumbernya valid dari website yang kredibel, yang terpercaya gitu kan. Dan kedua, kita lihat juga kalau dia ada gambar gitu kan misalnya, kita cek apakah gambar tersebut sudah pernah dipakai di internet atau di website-website lainnya, dan dalam konteks apa. Caranya gampang, kalau teman-teman buka Google Search atau Google Image contohnya, atau penelusuran gambar di Google, tinggal drop aja gambarnya ke box pencariannya, nanti Google pun akan mencari kira-kira ada nggak sih gambar tersebut dipakai di situs lainnya. Nah, kalau ada penelusuran yang sama, teman-teman kan jadi bisa paham akan apakah konteks yang dalam berita yang teman terima dan juga gambar yang ada di luar sana sama atau enggak. Jadi maknanya seperti apa. Jadi nggak gampang nih terpercaya dengan gambar-gambar yang berseliweran di internet di luar sana gitu. Jadi itu kedua cara untuk menelusuri gambar. Yang ketiga, pahami betul ketika satu informasi Anda terima, pahami juga apakah sumber-sumber otoriter lainnya mengeluarkan hal yang sama, mengeluarkan atau yang senada. Jadi teman-teman pun bisa tahu konteks gambaran besarnya tuh informasi ini seperti apa. Contoh misalnya terima tentang berita update terbaru tentang kasus COVID gitu kan. Nah, teman bisa cek juga di Indonesia, cek juga di Google. Di Google khususnya untuk informasi seputar COVID, kita rangkum sebagai satu kotak. Kalau teman-teman lihat di situ ada statistiknya, berita terbaru, berita terkini, dan juga video-videonya atau bahkan sumber-sumber resminya kita rangkum kalau di Google.
Jadi menurut saya itulah 3 tips mudah untuk membiasakan diri ngecek faktanya, membiasakan diri dan melindungi diri dan keluarga untuk tidak jatuh ke perangkap misinformasi. Nah, mungkin itu kalau boleh saya sampaikan 3 tips. Yang pertama, kita harus pahami dulu diri kita. Kita harus tahu dulu, update nih dengan cara-cara perlindungan atau melindungi diri untuk lebih aman berinternet, yang dimulai dengan akun Google Anda. Yang kedua, bagaimana kita bisa membimbing keluarga kita, mungkin dari pengalaman yang diawasi di YouTube atau YouTube Kids, dan juga mungkin tab Kids atau tab anak-anak di Google Play. Nah, yang ketiga, mungkin kita juga bisa melindungi diri kita biar nggak terperangkap kepada jebakan-jebakan misinformasi di luar sana. Mungkin itu 3 tips saja sih Mbak yang bisa kita sampaikan. Halo sahabat Nova, terima kasih sudah mendengarkan beragam tips dan beragam sharing nih dari saya dan Mbak Dona. Semoga teman-teman di sini mendapatkan informasi yang bermanfaat, dan mungkin satu pesan saya bahwa hubungan yang sehat untuk kita dan bersama dengan teknologi, kendalinya ada di tangan kita. Jadi pastikan bahwa kita memahami betul tentang fitur-fitur atau bagaimana cara kita melindungi diri kita dan keluarga di internet. Dan yang kedua, menerapkan settingan atau aturan-aturan yang Anda rasa tepat untuk diri Anda sendiri. Karena kendali tetap balik lagi ada di tangan Anda. So, tetap sehat, tetap aman di rumah aja ya teman-teman. Terima kasih.